Wa man radiya bil islami dinan, wa man radiya bil islami dinan, barang siapa yang ridha bil Islam, dengan agama Islam, dinan sebagai agama, maka hendaknya azzama hurumatihi wa sya'airahu, dia mengagungkan kehormatan-kehormatan agama dan syiar-syiar agama. Walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu wa yaziduhu rusukhan wa istiqamatan minal ulum wal a'mal. Dan dia selalu senantiasa menambah untuk memperkuat agama dan menambah agama, wastiqamatan dan istiqamah, minal ulum wal a'mal, menambah ilmu dan amal. Wa yakunu bihi muqtabidan wa min salbihi khaifan wa li ahlihi muhtariman, dan dia takut akan tercabutnya Islam daripada hatinya, wali ahlihi muhtariman, dan juga menghormati ahli Islam, waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan, dan dia benci kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terusan daripada pembahasan kita yang sebelumnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Terusannya wabil islami din. Orang yang ridha, raditu billah, saya ridha kepada Allah sebagai Tuhan, sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi konsekuensinya orang yang ridha dengan Islam sebagai agama itu kayak apa? Apa yang harus dia lakukan? Nah, jadi ini harus ada penyesuaian ucapan dengan tindakan. Harus penyesuaian antara ucapan dengan tingkah laku kita. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan saya ridha kepada Allah sebagai Tuhan, saya ridha kepada Islam sebagai agama, saya ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi di saat ini adalah bagaimana upaya kita untuk menyesuaikan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan realitanya, sesuai apa kata. Kalau belum sesuai, maka berusaha untuk menyesuaikannya. Karena antara ucapan dengan perbuatan itu sangat erat hubungannya. Dan kalau ucapan dan perbuatan tidak sama, antara ucapan dengan perbuatan bertolak belakang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu anugerah kepada orang tersebut terhadap apa yang dia ucapkan. Kita misalnya membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini diusahakan bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita rasakan di dalam hati dan direalisasikan di dalam perbuatan. Mulut kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hati ini merasakan. Hati merasakan apa saja yang kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Allah telah memberi aku sehat, Allah telah memberi aku kesehatan, Allah telah memberikan aku rezeki, Allah telah memberi waktu, Allah telah memberi hidayah, Allah telah memberi taufik. Jadi ini adalah disyukuri dengan hati. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, hati itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa orang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sesuaikan dengan perbuatan.
Nah, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah tidak hanya sekedar di mulut tapi dirasakan di dalam hati, apalagi disesuaikan dengan perbuatan, maka ini akan lebih mengena kepada kita. Dia akan lebih cepat untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah dari segala apa yang kita ucapkan tadi. Nah, jadi orang yang ridho dengan Islam sebagai agama, apa yang harus dia lakukan adalah azzama hurmatihi wa sya'airahu, menghormati, mengagungkan, membesarkan kehormatan Islam dan syiar-syiar Islam. Kehormatan Islam dijaga, diagungkan, syiar-syiar Islam diagungkan. Apa saja yang termasuk syiar Islam? Ya. Man yu'azzim syairallah fa huwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka termasuk daripada ketakwaan. Jadi dia sebagai orang yang ketujuh membesarkan syiar Allah, itu salah satu indikasi orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bulan Maulid. Ya. Maulid adalah syiar Allah, syiar Islam. Isra wal Mi'raj adalah syiar Islam. Nuzul Quran adalah syiar Islam. Banyak hari-hari besar ya, yang menunjukkan daripada syiar Islam. Terus kayak apa kita menghormati, kayak apa kita membesarkan hari-hari tersebut? Di antaranya dengan memperingatinya, dengan mengagungkannya, dengan memeriahkannya. Nah, orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal mujtahidan fima yuwakiduhu yaziduhu rusukhan wa istiqamatan minal ulumi wal a'mal. Setiap waktu, setiap hari dia terus bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menambah kuat Islamnya. Ya, menambah kuat Islamnya dengan cara menambah ilmu dan amal. Jadi kayak ini ya, implikasi orang-orang yang memang benar-benar ridho dengan Islam sebagai agama, terbukti setiap hari ia berusaha menambah ilmu. Kenapa jadi menambah ilmu? Supaya Islamnya kuat. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengetahuannya terhadap agama, maka otomatis Islam akan semakin kuat. Pemahaman terhadap Islam semakin kuat, akidahnya semakin kuat. Maka setiap hari dia berusaha untuk menambah ilmu. Jadi sangat jauh perbedaannya antara orang yang mengetahui ataupun orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Satu faqih, orang yang berilmu, satu orang faqih ataupun satu orang yang paham dengan agama, ini lebih sulit bagi iblis untuk digoda, bagi iblis untuk disesatkan dibandingkan dengan 1000 orang abid, 1000 orang yang hanya ahli ibadah tapi tanpa didasari dengan ilmu yang kuat, tanpa didasari dengan pemahaman agama yang kuat. 1000 orang ini akan lebih mudah dikalahkan oleh iblis dibandingkan dengan satu orang yang faqih yang paham dengan agama. Ini pentingnya agama, ini pentingnya ilmu. Jadi semakin kuat ilmu kita, maka agama kita semakin kuat, iman kita juga akan semakin kuat. Maka berusaha, ya, selalu kita berusaha untuk menambah ilmu guna untuk memperkuat iktikad kita, memperkuat agama kita, dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menambah ilmu juga menambah amal. Jadi bukan hanya sekedar ilmu saja, amal juga ditambahi. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang setiap harinya ilmunya terus bertambah,
tapi amalnya kada bertambah, ilmunya bertambah tiap hari, tapi dari segi amaliyahnya kada ada peningkatan. Maka apa yang terjadi? Lam yazdad minallah illa bu'dan, maka dia tidak akan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia semakin jauh dari Allah. Jadi mencari ilmu harus ada usaha, harus ada niat untuk diamalkan. Makanya nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tazakkur wa tazkir wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah 'ala khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita menuntut ilmu itu ta'allum untuk mencari ilmu, wa ta'lim dan mengajarkannya, intifa mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Kita mengambil manfaatnya dengan cara kita mengambil ilmu dan mengamalkannya. Wal intifa, ya, wan naf'a wal intifa, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau sudah kita dapatkan ilmu itu, sudah kita amalkan ilmu itu, maka berikan manfaat kepada orang lain. Ini niat menuntut ilmu. Makanya setiap kita memulai majelis, kita baca niat ini supaya kita mendapatkan banyak niat, banyak pahala. Ya, niat kita mencari ilmu itu atau apa? Niat untuk mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Wat tamasuk wal ifadah wal istifadah, memberikan faedah kepada orang lain dan juga mengambil faedah. Pokoknya banyak ya cara menuntut niat-niat menuntut ilmu. Ya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya setiap ilmu yang kita dapatkan maka niat untuk mengamalkannya. Walaupun belum mampu untuk mengamalkan, tapi harus ada niat, keinginan hati, kesungguhan hati untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ini contohnya ini. Ilmu yang kita dapatkan malam ini diantaranya adalah orang yang ridho dengan Islam sebagai agama, dia harus mengagungkan kehormatan Islam dan juga mengagungkan syiar-syiar Islam. Apa saja syiar Islam itu banyak. Pokoknya apa hal-hal yang berkaitan dengan Islam, apa saja hal-hal yang bisa membuat Islam itu kuat, membuat Islam itu tersebar, membuat Islam itu menjadi masyhur, maka itu adalah termasuk daripada syiar Islam. Misalnya takbiran malam hari raya itu adalah memperlihatkan syiar Islam. Hari raya adalah syiar Islam. Ya, jadi dengan persatuan umat muslim untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berarti inilah salah satu syiar Islam, menampakkan inilah agama Islam. Dilihat dari persatuannya, dilihat dari kekompakannya, dilihat dari persaudaraannya, dilihat dari akhlaknya. Maka dengan hal sebab itu, orang lain yang melihat, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, dengan sebab itu dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada syiar Islam. Dan yang harus juga kita lakukan setiap pribadi kita yang beragama Islam adalah rasa takut. Rasa takut tercabutnya agama Islam daripada diri kita. Khawatir Islam ini dicabut oleh Allah. Allah kada sulit mencabut hidayah Islam dari dada kita tuh sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dan sudah banyak cerita orang-orang yang dicabut oleh Allah hidayah Islamnya, dan itu tidak akan mustahil ya bisa terjadi kepada diri kita. Maka oleh sebab itu harus ada muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap supaya agama Islam itu tetap ada pada hati kita, tetap ada pada diri kita sampai akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai ada rasa aman. Ya, jangan sampai ada rasa sedikit pun kada ada takutan Islam itu dicabut oleh Allah. Ma amina ahadun ayuslaba imanu illa suliba. Tidaklah seorang itu merasa aman imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada saat itu imannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kayak apa? Kita nih merasa aman. Iman kita nih kadang bakal dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena saya mempunyai keturunan orang-orang yang alim, keturunan para ulama saleh, para salihin. Dan yang kedua, saya rajin hadir majelis taklim. Yang ketiga, saya istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Sehingga dengan sebab ini kita merasakan kada mungkin Allah mencabut imanku. Dan kita mempunyai keyakinan kuat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Jadi kada ada sama sekali rasa khawatir kita kepada Allah, iman itu terjabut. Seakan-akan dengan keturunan yang soleh, dengan selalu hadirnya di majlis, dengan selalu kita sholat berjamaah, itu adalah satu jaminan kita meninggal dalam keadaan iman. Dan sama sekali jawabannya itu tidak menjamin kita meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga dengan rasa aman itulah membuat Allah itu murka kepada kita, membuat Allah itu kada katuju lawan hamba yang merasa aman dengan imannya kada bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang selalu merasa khawatir atas imannya, atas Islamnya dicabut oleh Allah, maka disinilah Allah akan menetapkan keimanannya. Jadi periksa aja, cek aja diri kita masing-masing, kayak apa kita ini dengan keimanan dan Islam kita. Apakah ada rasa khawatir dan takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan kada beriman, meninggal nanti di akhir hayat Islam kita dicabut oleh Allah? Apakah ada rasa takut? Kalau ada rasa takut, semakin besar rasa takut itu, maka semakin bagus. Berarti semakin baik imannya, semakin kuat keimanan orang tersebut. Para sahabat aja, para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq contohnya, beliau ini saking takutnya imannya beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sahabat yang sudah dijamin oleh Nabi SAW masuk ke dalam surganya. Sampai-sampai saking takutnya beliau ini, hatinya beliau itu dicium oleh sahabat yang berada di dekatnya itu, tercium seperti sate yang lagi dipanggang, tercium bau hangus. Kenapa? Saking takutnya dia lawan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai digambarkan oleh sahabat itu seakan-akan seperti bau sate yang lagi dipanggang. Hangit, hatinya tuh bau hangit. Kenapa? Karena rasa takutnya Sayyidina Abu Bakar, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, Hajar Zaidin, seandainya aku ini dijadikan kambing saja atau dijadikan pepohonan saja kalau sudah mati, ataupun jadi kambing kalau sudah disembelih dimakan orang, habis dah, kada ada dihisap lagi, kada ada tanggung jawab lagi lawan Allah, maka aku lebih memilih jadi kambing ataupun jadi pohon dibandingkan jadi manusia. Kita jadi manusia nanti ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan, rasa takutnya lawan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali melihat kuburan menangis. Ya. Kenapa jadi menangis? Karena kuburan adalah tempat yang pertama dan penentu untuk tempat-tempat berikutnya. Kalau di kuburan selamat, maka sesudahnya akan selamat. Tapi kalau di kuburan sudah kada selamat, di kuburan disiksa, di kuburan diazab, di kuburan sengsara, maka sesudahnya akan lebih sengsara. Ini yang membuat Sayyidina Utsman menangis. Kita kemungkinan tidak bisa mengikuti apa yang mereka rasakan rasa takutnya, tapi paling tidak harus ada rasa takut yang kita miliki, karena kata Nabi SAW, orang yang selama hidupnya lebih banyak diisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang yang Allah anugerahi dalam hidupnya penuh dengan rasa takut lawan Allah, maka nanti di akhirat Allah akan beri kebalikannya. Allah akan beri dengan rasa aman. Dan sebaliknya, kalau di dunia tanpa diisi dengan rasa takut, rasa nyaman aja setiap hari itu kada ada, rasa takutan mati kada ada, rasa takutan iman dicabut kada ada, rasa takutan Islam dicabut oleh Allah kada ada, rasa takut kayak apa di alam barzakh kada ada merasa takutan. Pokoknya hari-hari happy, gembira aja hari-hari. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah akan memberikan balik kebalikannya nanti di akhirat, yaitu Allah penuhi dengan rasa kekhawatiran, Allah penuhi dengan rasa ketakutan. Di padang mahsyar rasa takut, gelisah, pokoknya kada tenang hidupnya. Tapi orang yang sudah penuh dengan rasa takut ketika hidup di dunia, nanti di padang mahsyar aman. Inya kada gelisah kayak orang, inya kada takutan kayak orang. Karena apa? Karena rasa takutnya sudah habis waktu di dunia. Nah, ini yang ingin kita capai. Ya, yang ingin kita capai adalah kayak apa nanti di akhirat supaya hidup kita aman. Ya, supaya kita kada gelisah, supaya kita kada takut. Maka dunia ini isi dengan rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kada mengumpulkan dua rasa takut. Kalau sudah rasa takut diberikan Allah di dunia, di akhirat kada lagi Allah berikan rasa takut. Dan Allah kada mengumpulkan dua rasa aman. Kalau Allah sudah memberikan rasa aman di dunia, berarti di akhirat Allah akan berikan rasa takut. Aman di dunia, aman di akhirat itu Allah kada mengumpulkan dua rasa ini. Takut di dunia, takut di akhirat, Allah kada mengumpulkan dua rasa ini. Kalau takut di dunia berarti aman di akhirat. Kalau aman di dunia berarti rasa takut yang kita rasakan nanti dia di akhirat kelak. Nah, ini orang yang meridhai Islam sebagai agamanya, dia takut atas Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir karena Islam ini adalah hidayah. Dan Allah bisa mencabut hidayah itu kapan Allah menghendakinya. Innallaha yahdi may yasha. Ya, Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencabut hidayah, maka tidak ada yang bisa mencegah. Ya, begitu juga kalau Allah ingin memberikan hidayah, ya, maka tidak ada yang bisa mencegah. Wali ahlihi muhtariman, dan menghormati kepada orang yang ahlil Islam, artinya menghormati saudara-saudara kita yang beragama Islam, dihormati, diagungkan, dimuliakan. Jangan dizalimi, jangan kita hinakan, jangan kita rendahkan. Orang-orang yang beragama Islam berarti dia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghancurkan man hadama qalba mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghancurkan satu hati orang mukmin, ya, maka dosanya, besar dosanya itu, ya, ka'annama hadama sab'ina Ka'bah. Dosa besar dosanya itu seperti orang yang menghancurkan 70 Ka'bah. Hanya satu orang mukmin, hanya satu orang muslim yang kita hancurkan hatinya. Kayak apa cara menghancurkan hatinya? Ya, menghina bisa menghancurkan hati orang. Menzalimi dia bisa membuat hati orang hancur. Menipu dia bisa membuat hati orang hancur. Kalau yang kita tipu adalah orang muslim, yang kita hina adalah orang muslim, yang kita zalimi adalah orang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa ganal dosa itu sama seperti dengan menghancurkan 70 Ka'bah. Sekali aja hendak menghancurkan Ka'bah itu sudah Allah kirimkan burung ababil. Kayak apa kalau sampai 70 kali? Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kata Imam Abdul Haddad, pengarang hadzal kitab, hendaknya kita menghormati orang-orang yang beragama Islam, dihormati dia, diagungkan mereka, ya, dicintai mereka. Begitu juga waliman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyan, dan kita benci kepada orang yang kufur dengan Allah.
harus ada rasa kebencian di dalam hati kita terhadap orang yang kufur dengan Allah, orang yang kada hendak dengan Islam, orang yang tidak mau ataupun orang yang memusuhi Islam. Harus ada rasa benci di dalam hati dan rasa muadian, bahkan di sini ya, muadian, memusuhi dengan orang tersebut. Tapi paling kada dengan hati ada rasa benci, ada rasa tidak suka. Jadi yang sebaliknya, melihat orang yang kufur dengan Allah, kita senang, kita bahagia, kita ridho dengan mereka. Ridho bil kufri kufrun. Orang yang ridho dengan kekufuran, maka dia termasuk orang yang kufur. Ini dalam segi agama ya, beda dengan segi muamalah. Kalau segi muamalah, hubungan interaksi sosial itu boleh, tapi kalau sudah yang berhubungan dengan keagamaan, maka ini lain lagi ya, lain lagi hukumnya. Kalau kita berinteraksi sosial, muamalah, jual beli, itu boleh, silakan dengan orang yang kada Islam. Tapi kalau sudah yang berkaitan dengan agama, maka hendaknya ada rasa kebencian, ketidaksukaan ya. Dan hati kita juga mendoakan kepada mereka semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada. Jadi kesimpulannya, orang yang ridho dengan Islam, apakah benar-benar terwujud sudah kita nih benar-benar ridho lawan Islam apa kada kita? Kalau apa yang sudah disebutkan tadi ada pada kita, berarti ucapan dengan perbuatan seimbang. Ucapan dengan perbuatan sama, ini yang dicari itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan di mulut. Karena kalau hanya sekedar di mulut, kada akan kita mendapatkan faedah daripada yang kita ucapkan. Jadi berusaha, walaupun saat sekarang belum sesuai, berusaha untuk bisa sesuai. Mentakzimkan kehormatan Islam, mentakzimkan syiar Islam, bersungguh-sungguh untuk menambah Islam. Kayak apa menambah Islam? Dengan menambah ilmu dan amal. Begitu juga takut khawatir atas dicabutnya Islam dari dada kita, dan menghormati orang-orang yang beragama Islam, menyayangi mereka, membantu mereka. Waliman kafara bihi mubghidhan, dan kita harus ada rasa kebencian di dalam hati terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita sambung lagi. Wa man radiya bi Muhammadin nabiyyan, barang siapa yang ridha dengan Nabi Muhammad itu sebagai nabi, apa juga yang harus kita lakukan, apa saja pembuktian yang harus kita kerjakan supaya apa yang kita ucapkan ridho dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dengan perbuatan itu sama. Ini yang kita kejar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah Islam dan iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat kita, memberikan kita istiqamah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menambah dan memperkuat Islam kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengagungkan kehormatan Islam dan syiar-syiar Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah, orang-orang yang Allah berikan rasa takut di dunia dan nanti Allah berikan rasa aman nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin wa lakum ya salihah wa ala